Assalamualaikum. Teman-teman, tahu tidak makhluk hidup itu dibagi berapa kingdom ya? Yuk kita cari tahu dengan belajar dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Di video kali ini, saya akan kembali menerangkan biologi kelas 1 bab 3, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam klasifikasi makhluk hidup. Ada banyak kan tokoh-tokohnya? Nah, karena itu di antara banyak tokoh itu, maka akan ada perbedaan pendapat di dalam klasifikasi makhluk hidup. Salah satunya adalah dalam penentuan kingdom, atau dalam bahasa kita itu seperti dunia ya, kerajaan atau dunia. Nah, semuanya itu akan tersaji dalam materi sistem klasifikasi makhluk hidup. Mau tahu seperti apa? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, seperti biasanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang mari kita mulai ya. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 5 macam. Yang pertama, sistem klasifikasi 2 kingdom. Yang kedua, sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang ketiga, sistem klasifikasi 4 kingdom. Yang keempat, sistem klasifikasi 5 kingdom. Dan yang kelima, sistem klasifikasi 6 kingdom. Seperti biasanya, ini nanti kita akan belajar satu persatu. Dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kok ada sistem klasifikasi sampai 6 kingdom ya? Oke. Awalnya, Linnaeus, Carolus Linnaeus itu membagi makhluk hidup hanya menjadi 2 kelompok, yaitu Regnum Animale atau kelompok hewan dan Regnum Vegetable atau kelompok tumbuhan. Namun, ketika para ahli biologi mengamati lagi secara cermat, maka pembagian tersebut tidak selalu benar. Karena ada beberapa makhluk hidup yang kelihatannya menyerupai hewan atau tumbuhan, atau kadang juga tidak menyerupai keduanya. Kemudian, beberapa ahli biologi mengusulkan klasifikasi makhluk hidup. Makanya, di sini ada perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Mulai dari yang pertama, sistem klasifikasi 2 kingdom. Kemudian sistem klasifikasi 3 kingdom, sistem klasifikasi 4 kingdom, dan sistem klasifikasi 5 kingdom, serta sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, yang pertama dulu ya, sistem klasifikasi 2 kingdom. Sistem klasifikasi 2 kingdom ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1795. Ini adalah Bapak Linnaeus ya, Bapak Carolus Linnaeus. Di mana Carolus Linnaeus ini membagi kingdom menjadi 2 macam, yaitu kingdom Animalia atau hewan dan juga kingdom Plantae atau kalau di sini vegetable ya, masih vegetable atau tumbuhan. Oke. Setelah klasifikasi 2 kingdom ini, ternyata ada yang mengajukan kelompok klasifikasi lagi, yaitu klasifikasi 3 kingdom yang diajukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Nah, Ernest Haeckel ini mengatakan bahwa yang namanya makhluk hidup tidak hanya yang bisa kasat mata saja atau yang berukuran makroskopis saja, seperti yang dikatakan oleh Carolus Linnaeus. Ya kan, tumbuhan sama hewan itu adalah makhluk hidup yang kasat mata atau makhluk hidup yang makroskopis. Nah, selain itu di dunia ini juga ada makhluk hidup yang tak kasat mata atau biasanya disebut dengan mikroskopis. Makanya Ernest Haeckel ini menambahkan 1 kingdom yang bersifat mikroskopis. Di mana klasifikasi 3 kingdom menurut Ernest Haeckel ini, yang pertama ada Animalia atau hewan, kemudian Plantae atau tumbuhan,
Dan yang ketiga atau kingdom barunya ini namanya adalah protista. Misalnya di sini seperti Euglena ya. Euglena ini merupakan protista, dia itu bersifat mikroskopis atau tidak kasat mata, di mana protista menurut Ernest Haeckel ini dibagi menjadi 3 kelompok. Di dalam protista ini ada 3 kelompok, yaitu kelompok uniseluler atau yang bersel satu, kemudian ada bakteri dan juga ada fungi. Nah, itu dia klasifikasi 3 kingdom menurut Ernest Haeckel. Kemudian dari klasifikasi 3 kingdom ini mengalami perkembangan yaitu klasifikasi 4 kingdom, di mana yang mengajukan klasifikasi 4 kingdom ini adalah Herbert Copeland pada tahun 1938. Oke, berkembang dari Ernest Haeckel tadi yang membagi kingdom menjadi 3 kingdom ya, yaitu kingdom baru adalah makhluk hidup yang mikroskopis. Ternyata Herbert Copeland ini dia menemukan adanya pembagian baru di mana yang namanya makhluk hidup yang bersifat mikroskopis itu ada yang mempunyai sifat prokariot atau selnya itu tidak mempunyai membran inti, dan juga eukariot atau selnya itu sudah mempunyai membran inti. Makanya di sini Herbert Copeland membagi klasifikasi 4 kingdom, di mana yang pertama adalah animalia atau kelompok hewan, yang kedua adalah plante atau kelompok tumbuhan, yang ketiga adalah protista, dan yang keempat adalah monera, di mana monera ini nanti ada kelompoknya sendiri. Kalau monera kelompoknya bakteri dan juga arkebakteri dan cyanobacteria atau alga hijau biru ya. Perkembangan kingdom selanjutnya adalah klasifikasi 5 kingdom yang diajukan oleh Robert Harding Whittaker pada tahun 1969. Dasar-dasar klasifikasi dari Robert Whittaker ini adalah kompleksitas sel, kompleksitas organisme, cara memperoleh makanan, dan juga peranan ekologi. Nah, 5 kingdom itu, yang pertama adalah kingdom animalia atau kelompok hewan, yang kedua ada plante atau tumbuhan, yang ketiga ada fungi atau jamur, yang keempat ada protista, contohnya di sini adalah protozoa, dan yang kelima adalah monera. Contohnya di sini adalah bakteri. Nah, ayo dari 5 kingdom ini mana kingdom yang baru? Iya, fungi. Di sini Robert Whittaker mengelompokkan fungi menjadi 1 kingdom ya. Tidak seperti yang tadi 4 kingdom. Fungi ini masih digolongkan pada monera, pada protista ya. Nah, sekarang sudah menjadi kelompok tersendiri yaitu kelompok fungi atau kelompok jamur. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini adalah klasifikasi yang paling terpopuler ya, yang paling populer, dan biasanya juga diprioritaskan dalam sekolah-sekolah atau yang biasanya disebut dengan sistem klasifikasi 5 kingdom, yang nantinya setiap kingdom ini nanti akan dibahas satu persatu pada bab-bab tersendiri. Nah, untuk sekarang saya akan membahas dari ciri-cirinya saja. Kenapa kok ada 5 kingdom ya? Kita mulai dari yang pertama yaitu monera. Nah, monera ini adalah contohnya adalah bakteri ya. Ciri-ciri dari monera ini yang pertama bersifat prokariot atau selnya itu belum mempunyai membran inti. Kemudian bersifat uniseluler atau bersel satu. Kemudian juga autotrof atau heterotrof. Dimana kalau autotrof ini berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau heterotrof dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kelompok dari monera ini contohnya adalah arkebakteri atau bakteri purba ya. Kemudian bakteri atau biasanya juga disebut dengan eubakteri atau bakteri yang sudah sempurna, dan cyanobacteria atau alga hijau biru. Nah, selanjutnya adalah protista. Ciri-ciri dari protista ini yang pertama bersifat eukariot. Kalau tadi monera adalah prokariot atau tidak punya membran inti, kalau protista sudah eukariot atau mempunyai membran inti. Kemudian bersifat uniseluler atau bersel satu dan multiseluler atau bersel banyak ya.
Kemudian bersifat heterotrof berarti dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dan kelompok dari protista atau contoh dari protista yaitu alga, protozoa, protista mirip jamur. Selanjutnya yang ketiga adalah fungi atau jamur. Nah, fungi ini mempunyai ciri-ciri yang pertama bersifat eukariot atau dia sudah mempunyai membran inti. Kemudian bersifat uniseluler atau multiseluler berarti ada yang satu sel dan juga ada yang banyak sel. Heterotrof sama seperti tadi, yaitu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, dan contoh dari fungi ini adalah fungi uniseluler dan juga fungi multiseluler. Berarti ada fungi yang bersel satu dan juga fungi yang bersel banyak. Itu dia fungi. Kemudian selanjutnya ada animalia. Ada plante. Nah, ini adalah salah satu contoh dari plante atau kingdom tumbuhan ya, bangsa tumbuhan. Ini adalah gambar dari tumbuhan Venus, salah satu tumbuhan endemik di Indonesia. Dia itu adalah tumbuhan yang bisa mematikan serangga. Nah, dilihat ya, karena dia ketika ada serangga yang di dalam tumbuhan itu, maka langsung saja disergap gitu. Oke, ciri-ciri dari plante yang pertama adalah eukariot atau dia sudah mempunyai membran inti. Kemudian multiseluler atau bersel banyak. Kalau tadi uniseluler dan multiseluler, kalau sekarang anggota dari plante semuanya adalah multiseluler. Yang ketiga autotrof. Plante itu bisa menghasilkan makanannya sendiri, makanya disebut dengan autotrof. Dan kelompok dari plante ini ada lumut, paku, sama tumbuhan berbiji gitu. Dan yang terakhir adalah kelompok animalia atau kelompok hewan, di mana ciri-cirinya yang pertama adalah eukariot atau sudah mempunyai membran inti, multiseluler atau bersel banyak, heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, dan kelompok dari animalia ini adalah invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, dan juga vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang seperti harimau ini ya. Oke, itu dia sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, dari klasifikasi 5 kingdom ini ternyata ada perkembangannya lagi, walaupun yang sering dipakai adalah sistem klasifikasi 5 kingdom ini. Ya, perkembangan selanjutnya adalah klasifikasi 6 kingdom, di mana yang mengajukan adalah Carl Woese, Otto Kendler, dan juga Mark L. Wallace. 6 kingdom itu apa saja? Yang pertama ada kingdom animalia yaitu kelompok hewan. Yang kedua plante atau kelompok tumbuhan. Yang ketiga fungi atau kelompok jamur. Yang keempat protista, contohnya adalah protozoa. Dan yang kelima dan 5 dan 6 ini adalah kingdom baru, yaitu Eubacteria, di mana kelompoknya adalah bakteri dan juga alga hijau. Dan yang selanjutnya adalah arkebakteri ya, atau biasa disebut dengan bakteri purba, karena bakteri arkebakteri ini hidupnya di tempat-tempat yang ekstrim, bisa seperti kadar asamnya yang ekstrim, suhunya yang ekstrim, pH-nya yang ekstrim, kadar garamnya yang ekstrim, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan belajar di bab bakteri ya. Contohnya untuk arkebakteri ini adalah bakteri metanogen, kemudian ada halofil dan juga ada termoacidofil atau bakteri yang rentan kepada suhu tinggi, yang bisa hidup pada suhu tinggi. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara Eubacteri sama Archaebakteri sampai-sampai Eubacteri dan Archaebakteri ini digolongkan dalam 2 kingdom? Ya, artinya kingdomnya berbeda. Nah, ternyata perbedaan antara Archaebakteri dan Eubacteria ini bisa dilihat pada dinding selnya, membran sel, jenis enzim RNA polimerase, dan juga habitatnya. Kalau dinding selnya Eubacteri tersusun atas peptidoglikan, kalau Archaebakteri masih belum tersusun atas peptidoglikan. Kemudian kalau dilihat dari membran selnya, Eubacteri rantai hidrokarbonnya tidak bercabang, sedangkan Archaebakteri rantai hidrokarbonnya bercabang. Yang ketiga, menurut jenis enzim RNA polimerasenya, di mana kalau Eubacteri itu
RNA polimerasenya ada satu jenis, sedangkan arkebakterinya itu ada beberapa jenis RNA polimerase. Dan yang keempat atau yang terakhir perbedaannya menurut habitatnya, dimana kalau eubakteri itu habitatnya kosmopolit atau bisa hidup di lingkungan mana saja gitu ya. Banyak lingkungan yang bisa ditinggali oleh eubakteri. Kalau arkebakteri dia habitatnya di lingkungan ekstrim, seperti yang saya bilang tadi, misalnya seperti suhu yang tinggi atau suhu yang sangat ekstrim, kadar asam yang ekstrim, pH yang ekstrim, dan lain sebagainya. Itu dia perbedaan eubakteri dan arkebakteri, sampai-sampai dia itu digolongkan ke dalam 2 kingdom. Nah, setelah sistem klasifikasi 6 kingdom ini sebenarnya juga ada sistem klasifikasi yang lainnya. Namun di dalam hal ini saya hanya menjelaskan sampai pada sistem klasifikasi 6 kingdom karena biasanya yang ditanyai hanya sampai 6 kingdom. Apabila kalian ingin mengetahui lebih jauh tentang sistem klasifikasi, kalian bisa melihat buku elektronik ya atau buku yang biasa. Kalian bisa melihat ada sampai sistem klasifikasi 8 kingdom untuk menambah wawasan kalian tentunya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan Bu tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja, dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.